Sistem ekskresi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah suatu sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat sisa alat-alat ekskresi pada setiap jenis hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan tersebut, maka semakin kompleks juga organ ekskresinya. Sistem ekskresi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu vertebrata dan invertebrata. Sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Sistem ekskresi pada hewan invertebrata berbeda sekali dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Invertebrata belum memiliki struktur ginjal yang sempurna, hanya memiliki struktur ekskresi yang sederhana, dan sistem ini berbeda antara invertebrata yang satu dengan yang lainnya. Alat ekskresi pada invertebrata secara umum terbagi atas badan Malpighi, Nephridium, dan sel api. Annelida, Planaria, dan insekta. Protozoa. Sistem ekskresi protozoa berupa vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut. Sistem ekskresi protozoa misalnya pada Paramecium dilakukan oleh vakuola kontraktil. Sistem ekskresi planaria dapat kita lihat seperti pada gambar berikut. Planaria memiliki alat ekskresi berupa api atau flame cell. Sel api terdapat pada bagian kiri dan kanan tubuhnya. Setiap sel api memiliki rambut getar. Saluran yang berperan dalam proses ekskresi planaria disebut photonephridium. Pergerakan rambut getar akan menarik air dan zat terlarut ke dalam sel api untuk disaring. Getaran silia akan mendorong sisa metabolisme keluar dari tubuh melalui nephridioper. Annelida. Alat ekskresi annelida disebut nephridium. Setiap nephridium dilengkapi corong terbuka atau nephrostoma yang terdapat pada setiap sekat somit atau ras tubuh. Alat ekskresi itu nephrostoma, yaitu corong bersilia pada bagian tubuh semu. Dua saluran halus yang berliku disebut ductus excretoris. Bagian akhir dari saluran ini membesar dan ujung akhir dari saluran ini pada nephridioper. 3 nephridioper, yaitu lubang muara tempat pembuangan sisa metabolisme, terletak pada permukaan ventralis. Sistem ekskresi insekta. Alat pengeluaran pada serangga dinamakan pembuluh Malpighi yang merupakan pembuluh-pembuluh halus berwarna putih yang terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Pembuluh Malpighi merupakan alat pengeluaran yang berfungsi sebagai ginjal. Selain pembuluh Malpighi, serangga juga mempunyai sistem ekskresi yang bernama trakea. Trakea berfungsi mengeluarkan zat sisa hasil proses oksidasi berupa karbon dioksida. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru. Sistem ekskresi pada vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Vertebrata terbagi kepada 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, aves, reptil, dan mamalia. Sistem ekskresi pada vertebrata hampir sama dengan sistem ekskresi pada manusia yang melibatkan paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Pertama yaitu Pisces. Pisces memiliki 3 organ yang berperan sebagai sistem ekskresi, yaitu insang, ginjal, dan kulit. Uran, gentalisa, dan ginjal bermuara di lubang yang sama, yaitu utagenital. Saluran urin dan genital bermuara di area yang sama namun berbeda lubang. Insang dan kulit pada ikan berfungsi sebagai sistem pernapasan. Insang akan membuka dan menutup bersamaan dengan membuka dan menutupnya operculum. Apes. Alat ekskresi pada apes berupa sepasang ginjal metanefros. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka karena burung tidak memiliki vesika
urinaria, burung memiliki jumlah tabung ginjal yang lebih banyak pada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan melalui kloaka menjadi kristal putih yang bercampur feses pada burung laut. Selain mengekspresikan asam urat juga mengekspresikan garam. Itu amfibi. Hal yang sangat identik pada amfibi adalah dapat hidup di dua alam. Contohnya katak. Ginjal katak berhubung dengan ureter dan urinaria. Saat katak mengalami metamorfosis, organ satu ekskresinya juga mengalami perubahan. Pada saat larva sisa ekskresinya berupa amonia, namun setelah berkembang dan menjadi dewasa, sisa ekskresinya berupa urin. Alat ekskresi katak adalah ginjal ovistonephros yang dihubungkan dengan ureter reptil. Sistem ekskresi dilakukan terutama oleh dua ginjal kecil dalam buaya, ular, kadal, dan tuatara. Asam urat adalah produk limbah yang mengandung nitrogen. Kura-kura seperti mamalia, yaitu dengan cara mengeluarkan urin. Berbeda dengan ginjal mamalia dan burung, ginjal reptil tidak dapat menghasilkan urin cair yang lebih berkonsentrasi daripada cairan tubuh mereka. Ini karena mereka tidak memiliki struktur khusus yang ada di nefron burung dan mamalia yang disebut lobe of Handel. Banyak reptil menggunakan usus besar dan membantu penyerapan kembali air. Yang terakhir yaitu mamalia. Ekskresi pada mamalia unitnya sama halnya dengan ekskresi pada manusia yang berupa kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru mengeluarkan CO2. Setiap mamalia pasti mengalami yang namanya pembuangan. Hal ini terjadi dalam 3 proses, yaitu filtrasi atau disebut dengan penyaringan, 2 yaitu reabsorpsi atau disebut dengan penyerapan kembali, dan yang terakhir yaitu augmentasi